Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber yang biasa yang terus tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Nabi wa ali, salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang kita ke kasus Vina Cirebon ya. Ini kasus udah nggak jelas banget gitu, gue bingung juga ini kasus gimana nih sebenarnya. Cuman gue masih tetap akan mengikuti kasus ini karena gue meyakini bahwasannya kasus ini ada kaitannya dengan oknum-oknum pejabat-pejabat yang bermain dengan narkoba gitu. Itu dugaan gue, dan juga berkaitan dengan KM 50. Gue meyakini mubahalah Habib itu akan tetap mengenai orang-orang yang terlibat KM 50 dengan cara Allah. Seperti Sambo itu kan kita juga terlibat sama KM 50. Lihat bagaimana Allah menghancurkan reputasinya, menghancurkan semuanya, menghancurkan rencananya dia lewat apa? Lewat dia membunuh ajudannya. Itu kan cara Allah sayang ya, kita nggak bisa nebak cara Allah gimana. Nah, termasuk di kasus ini ya, gue mengira gitu. Dan ini sekarang ada berita lagi nih ya, nih Rudiana muncul lah. Rudiana ini bapaknya Eki, ya, bapaknya almarhum Eki. Rudiana ini orang berprestasi, dia di satuan narkoba ini dia termasuk yang berprestasi, dan banyak orang mengira, termasuk gue, mengira bahwasannya kasus Vina ini ada hubungannya sama narkoba. Iya, gua mengiranya begitu. Kita lihat dulu nih ya berita dari TV One. Ini ya TV One ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim mencoba bertanya keberadaan Rudiana dari penjaga yang bertugas. Jadi dari TV One ini mencoba bertanya di kantornya Rudiana, di kemana Rudiana gitu mungkin ya. Kalau Rudiananya ada, ya. Namun mereka mengaku Rudiana tidak ada di tempat. Rudiana tidak ada di tempat, kemana? Kok menghilang? Makin curiga kita, padahal anaknya dia korban. Ya, mestinya Pak Rudiana, ini saran aja Pak, ya. Nyawa anak sama jabatan sama pekerjaan penting mana Pak? Gitu ya. Tak tahu juga gue kejiwaannya beliau ini. Upaya mengontak Rudiana melalui telepon juga tidak membuahkan hasil. 3 atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Tekan. Nggak aktif. Nomornya udah ganti kali. Kemana ini? Makin curiga dong kita. Sebagai rakyat kita makin curiga ini. Ya kan? Tuh sampai di telepon nggak ada, didatengin nggak ada. 1, 3 atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1, 3 atau... Pemirsa, tadi baru saja kami mencoba mengontak langsung itu Rudiana melalui sambungan telepon. Namun nomor yang kami hubungi ini tidak dapat menjawab panggilan. Sepertinya nomor yang kami dapatkan ini memang sudah tidak aktif lagi. Pemirsa, tadi kami baru saja sudah mencoba
menemui Ibu Rudiana secara langsung di Polsek Kapetakan tempat beliau bertugas, namun ia tidak ada di sini sehingga tidak dapat kami temui. Di telepon nggak ada, didatengin nggak ada, di telepon nggak ada, ya kemana? Pak, ini kasus anak Anda. Masa iya seorang bapak demi anak tidak mau mengorbankan jabatan, karir? Kemarin sempat muncul ya Bapak, kemarin sempat muncul ya, kan ada pernyataannya ya. Ini mau apa? Pak Rudiana kuncinya nih kayaknya begitu ya. Sekarang kita coba lihat di komentar Twitter ini guys ya. Let's go guys to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya, di postingannya kakak Never Lonely. Rudiana muncullah. Nah ini sampai dijadiin komedi anjir. Ya ini nanti videonya coba gue taruh di belakang aja ya guys ya. Ini nanti videonya kita taruh di belakang, nanti buat komedi. Begini ya, aduh, sial. Ini makin curiga gitu ya. Aduh, full tekanan dari atas dan bawah, kasihan beliau sudah kehilangan putranya. Mestinya kalau sudah kehilangan putranya apa lagi? Kalau sudah kehilangan putranya jangan ada tekanan dong. Demi anak gimana sih? Masa demi anak menghilang? Masa demi anak takut jabatannya hilang? Gimana tuh? Demi anak takut jabatan hilang gimana? Heran aku sama Ayah Eki takut jabatannya dicopot ya. Nah sama. Nah apa takut? Udah hilang alat bongkar aja. Rudiana harus diseret oleh tim Hotman dan Converse. Iyalah, haruslah. Maksudnya cari, ketemu, ngomonglah sejujur-jujurnya. Mungkin keselamatan keluarga jadi pertimbangan. Bisa jadi, tapi paling tidak kalau udah ini kasus udah viral begini. Ya, kasus ini udah viral begini. Tugas negara. Jokowi udah marah-marah suku semua ini, mau saya dapat semua, gua di tag semua ini, di tag semua no, yang bersangkutan nomor gua di tag semua nih, iya. Ayo, tugas negara, ruwet, iya ruwet karena bapaknya Eki, iya, ruwet lah, ini membingungkan guys, dengan banyaknya bukti-bukti berseliweran, pikiran liar netizen makin liar ini. Beliau ini dibantu netizen untuk mencari keadilan anaknya, kok malah wawiwu nggak jelas banget. Nah, kita ini mau kebenaran ya netizen dan gue ya itu mau kebenaran terungkap. Dan ini kan yang korban anaknya dia salah satunya. Kenapa apa? Begini ya wawiwu kalau katanya ini. Aduh, ya Allah. Mungkin dia berpikir lebih baik mengikhlaskan daripada mendapat masalah baru bagi keluarganya. Ngeri jika mafia pejabat dan aparat bersatu, bukan takut jabatan dicopot. Alah, ya itulah manusia kalau nggak ada iman. Terus kalau umpamanya ikhlas itu harus membiarkan kemungkaran terjadi, apalagi kepada anak. Wah kalau gue kagak sayang, ikhlas bukan begitu. Ikhlas bukan begitu. Ikhlas itu sabar dan bersama kebenaran, bukan sabar bersama kemungkaran. Iya kalau lu dapet ujian sabar dan bersama kebenaran nggak apa-apa. Kalau sama kemungkaran bukan ikhlas, bukan sabar, itu gimana ikhlas? Begitu. Agak lah. Lah emangnya kalau umpamanya dia ini mengikhlaskan terus dia nggak bakal mati gitu? Dia takut mati, terus nggak bakal mati gitu? Mati juga. Guys, diem mati, melawan mati. Lebih baik melawan sampai mati demi kebenaran. Begitu. Rudiana bungkam dan menghindar. Sikap yang diambil beliau ini sangat salah sekali. Itulah. Makin kacau kalau dia menghindar. Taken 3. Lu kenapa jadi Taken 3? Informasi TikTok lu bawa ke X, wadah. Red flag bener lu. Lah, lu nggak. Mata lu buta. Gua jawab ini. Mata lu buta. Itu berita TV One. Walau diposting di TikTok.
Gue balas ini. Mata lu buta itu berita TV-an kalau diposting di TikTok. Ya walaupun iya, nah tuh ini juga pelajaran dong netizen TikTok. Nggak penting banget gitu. Tapi ya nggak semua di TikTok sayang. Nggak semua di TikTok. Ya ada berita-berita yang memang kredibel kalau di TikTok. Walaupun orang-orangnya begitu ya. Aduh, gue lag dulu. Ayo Pak, mumpung ada atensi dari Presiden. Nah, iya takut-takut juga ditekan dari segala lini. Sabar, kuat Pak Rudiana. Nah, oh ya atensi dari Presiden ini. Ya Presiden di depan kita atensi, di belakang apa yang tahu kan gitu. Rudiana kuncinya, Rudiana kuncinya benar. Rudiana kuncinya, iya. Ada apakah gerangan? Ada apakah garangan? Gerangan. Rudiana harus dikejar meski sampai di lubang semut. Rudiana adalah salah satu kunci. Nah, betul, dia tahu. Ada plot twist di balik semua drama ini, kita tunggu saja. Iya, kuncinya dari kasus ini adalah si Rudiana. Saat kejadian Rudiana sudah cerai dengan ibunya Eki, sudah punya istri baru. Sebelum kejadian Eki nemui ayahnya di rumah istri barunya minta duit, konon begitu. Iya. Bisa juga. Nah ini Radar Cirebon. Nah ini berita-beritanya kasus Rudiana nih. Kasus penyalahgunaan narkoba dibongkar Satres Narkoba Polres Kuningan dengan mengamankan 4 pemuda anggota geng motor yang sedang pesta sabu. Anggota geng motor diamankan Polres Cirebon. Nah, bisa jadi dendam begini nih, geng motor atau bandar besar, karena Rudiana juga waktu kejadian ada kapal ya kalau nggak salah penyelundupan narkoba gede-gedean, itu kapal ada di Cirebon juga gitu ya. Jadi menurut kalian gimana? Ini Rudiana kunci gimana sih Pak? Lupa anak lu udah mati jadi korban, masa lu menghilang? Rudiana ini kuncinya kayaknya nih. Gua Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue makin yakin ini ada hubungannya sama narkoba, dan jangan-jangan pejabat-pejabatnya yang terlibat itu juga ada hubungannya sama KM50 ya. Gitu. Mamam tuh. Tim mencoba bertanya keberadaan Rudiana dari penjaga yang bertugas. Namun mereka mengaku Rudiana tidak ada di tempat. Upaya mengontak Rudiana melalui telepon juga tidak membuahkan hasil. 3 atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Tekan 1, 3 atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1, 3 atau... Pemirsa, tadi baru saja kami mencoba mengontak langsung itu Rudiana melalui sambungan telepon. Namun nomor yang kami hubungi ini tidak dapat menjawab panggilan. Sepertinya nomor yang kami dapatkan ini memang sudah tidak aktif lagi. Pemirsa, tadi kami baru saja sudah mencoba menemui Ibu Rudiana secara langsung di Polsek Kapetakan, tempat beliau bertugas. Namun ia tidak ada di sini, sehingga tidak dapat kami temui. Bilang Pina sebelum 7 hari udah tayang, tapi otak dari kejadian ini belum ketangkap. Kok bisa sekonslet ini? Sampai aparat satu negara nggak bisa nemuin dia. Ini orang anaknya siapa sih? Kok backingannya kuat banget? Kalau intel dari aparat nggak bisa, kita minta tolong aja sama intel netizen. Dijamin ketemu. Tidak usah melakukan kemampuan netizen kita. Jangankan sembunyi di dunia, sembunyi di alam lain aja bisa keciduk. Percaya sama Kak, dalam hitungan hari, foto-foto si pelaku pasti kesebar. Sekarang kan tergantung aparatnya, berani nangkap apa enggak. Soalnya Kak dengar-dengar, otak si pelaku ini anak dari pejabat tinggi. Pantas nggak ada yang berani nyenggol. Kan slogannya, lo punya duit, lo punya kuasa. Dari kejadian Pina ini kita belajar, ternyata manusia bisa lebih kejam daripada iblis. Dan manusia bisa lebih seram daripada setan. Saran dari Kak, hati-hati saat berteman. Orang yang kelihatannya baik depan kita,
bisa sangat-sangat berbahaya. Makanya jangan mudah percaya sama orang. Kalau mudah percaya berarti jangan lupa follow. Kalau nggak follow, Berarti konslet.